Shalom semua. Masih bersemangat? Amin ya. Semua bersemangat, saya sedikit gemetar ya. Oke. Malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mendengar satu kesaksian dari salah seorang jemaat kita yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Kesaksian ini menurut saya ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Pak Halim ini dia pernah mengalami di bawah melihat surga dan neraka. Hari ini saya tanya Bapak Ibu Saudara semua, kepengen gak dengar kesaksian seperti ini? Saya percaya kesaksian hari ini sungguh dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, silakan Pak. Kita mulai saja untuk tidak mempersingkat waktu. Pak Halim, apa kabar hari ini? Ya, baik. Baik, puji Tuhan. Berarti Tuhan Yesus baik ya, bagi baik. Pak Halim dan juga bagi kita semua. Baik, ya. Hari ini saya kepengen tanya nih, Pak Halim kan sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Kira-kira berapa lama nih Pak Halim sudah terima Tuhan Yesus? Saya dibaptis 8 bulan yang lalu. Tapi saya di Gembala 8 tahun juga. Sudah 8, berarti Pak Halim sudah dibaptis kira-kira 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu. Tetapi Pak Halim kenal Tuhan Yesus itu udah 8 tahun yang lalu gitu ya? Ya, saya di Gembala 8 tahun yang lalu. Oke. Saya belum mau dibaptis dan tidak begitu yakin, tapi yakin tak yakin gitu. Yakin tak yakin gitu ya? Yakin, Baru hari ini saya pernah dengar ada bahasa yakin tak yakin ya. Oke, silakan. Ya, tapi gembala saya itu luar biasa. Wow. Luar biasa. Luar biasanya. Gembalanya siapa nih boleh tahu saya? Pak Erwin Pak Wijaya. Wijaya, oke Saya silakan. luar biasa. Saya kadang-kadang saya pikir, wah ini gembala hebat banget ya. Gembala saya gak bosan-bosan ya. Kalau orang kan dikasih tahu sekali, 2 kali bosan ya. Tapi gak bosan-bosan 8 tahun gembala saya. Saya baru mau dibaptis 8 bulan yang lalu. Dengan kejadian yang dulu-dulu itu banyak kejadian yang ajaib bagi saya. Dan dilihati bagi saya. Dan saya tahu Tuhan maka sayang pada saya. Sangat sayang pada Pak Halim. Yang bisa dilihat apa yang diketahui. Oke, selama ini nih saya boleh tahu ya. Selama 8 tahun berarti Pak Halim itu kan sering didoain. Ceritanya kan gitu ya. Sering didoain sama Bapak Gembala kita. Tapi antara yakin tak yakin gitu ya. Oke. Didoakan karena apa? Karena ketika sakit atau ketika lagi lemah atau ketika memang butuh didoain kalau boleh saya tahu nih. Saya waktu itu ya sakit berterus-terus ya. Saya sakit berulang-ulang kali gitu. Sudah 10 tahun yang sakitnya. Gak berhenti-berhentinya. Rumah sakit adalah tempat rumahku yang biasa. Rumah kedua lah kira-kira ya. Kira-kira keluar masuk 2 bulan, 3 bulan keluar masuk itu biasa banget nih. Setelah saya terima Tuhan Yesus dan dibaptis saya 8 bulan udah gak ada masalah sekarang. Wow, luar biasa sekali. Ya, 8 bulan saya udah mulai. Saya boleh tahu nih Pak Halim ya. Ya. Yang dulunya namanya sakit itu sakit seperti apa sih? Sakit saya pernah di Hong Kong saya kejadian itu saya off. Jantung saya berhenti selama 6 menit. Selama 6 menit? Berhenti 6 menit. Waktu kejadian itu saya di Hong Kong, saya dalam waktu itu saya mau pulang kampung istri saya itu di Cina. Jadi waktu di tengah jalan saya berhenti di Hong Kong, berhenti 1 malam, tiba-tiba waktu itu saya setelah makan gak enak badan. Langsung gak ngerti apa lagi, pingsan masuk ke rumah sakit. Itu karena makan enak atau gimana Pak Halim? Gak tahu saya makan, karena makan aja. Oke. Udah selesai makan, udah itu off. Dan saya keadaan udah koma dan tidak tahu apa-apa. Jantung saya berhenti 6 menit. Saya udah jalan dibawa jalan di tenteng jalan. Pertama saya di tenteng jalan itu dalam kegelapan itu adalah ada tempat hiburan malam. Enggak, itu kalau boleh tahu dulu sebentar ya. Kan tadi dibilang sempat divonis berarti mati suri gitu lah kira-kira. Mati suri ya. 6 menit. 6 menit. Setelah 6 menit ya saya berapa menit lagi? Terus komanya berapa lama? 45 jam. 45 jam. 45 Berarti jam. selama 45 jam sewaktu koma, Pak Halim ngalamin seperti apa? Coba. Saya alamin itu, saya dibawa di tenteng, dibawa
Ditenteng oleh siapa? Gak tahu, gak kelihatan. Nggak kelihatan. Gak Oh kelihatan, iya. saya dibawa. Ini boleh Saya belajar dibawa pengalaman ini. jalan pada waktu itu dalam kegelapan itu ada tempat hiburan, ada orang gelap hiburan, ada Mic-nya apa? agak dekat boleh? Mic-nya Ada tempat susila apa segala. Lewatin bekas itu, baru lewat itu dalam penghakiman. Pertama berarti Pak Halim lewat itu yang tempat yang nggak baik lah gitu Yang ya. gelap, yang tempat gelap, yang gelap, asusila, yang gelap. tempat Yang berbuat dosa. Orang dosa semua. Nah, orang setelah berbuat itu, dosa, ya. itu berapa kira-kira berapa panjang itu? Panjang juga, agak Panjang. panjang. Baru masuk ke section untuk daerah penyiksaan, ada orang yang disiksa. Saya melihat itu kiri kanan itu saya ketakutan, saya kiri kanan itu gak bisa balik ke belakang. Cuma muka saya bisa lihat ke depan, saya gak tahu belakang, saya merasakan orang kayak ditangkap dan didorong dan tidak tahu bagaimana harus jalan ke depan aja dan bisa melihat kiri kanan dan depan, tapi gak bisa lihat belakang. Gak bisa lihat siapa yang bawa saya gak kelihatan. Dan bawa terus ke daerah situ, saya lihat itu ada orang penyiksaan itu, orang dipotong, digergaji, ditusuk pakai besi panas. Itu kiri kanan kira-kira 3 meter saya jalan itu ya, 3 meter. Kiri kanan itu ada penyiksaan. Api yang bakar dan itu kegelapan itu disiksa penyiksaan, orang disiksa, dipotong, direbus, di apa itu semua itu kejadian. Saya lihat sendiri. Sampai saya jalan terus, saya sampai ketakutan dan tidak bisa merasakan lagi bagaimana jalannya itu. Saya jalan terus, di bawah jalan dan tidak bisa lihat. Dan itu lihat penyiksaan itu sangat luar biasa. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang tusuk pakai besi, ada yang dibakar, ada yang digergaji. Itu Pak Halim melihat dengan sangat jelas atau samar-samar? Sangat jelas. Sangat jelas. Sangat yakin? jelas. Nah, kiri kanan orang saya kayak jalannya kira-kira ada 3 meteran. Saya 3 meteran saya jalan. 3-4 meter lah gitu. Saya didorong dari belakang kayak orang ditangkap gitu. Dan kepala saya gak bisa balik ke belakang. Siapa yang nolong saya gak bisa. Saya cuma bisa lihat kiri kanan dan di depan sini. Jalan terus, jalan ya saya lihat itu baru sampai setelah lewat itu saya akan lewat tempat gurun pasir. Setelah sampai di ujung, kira-kira sampai di setelah ujung. penyisian selesai, ke gurun pasir. Gurun pasir saya dibawa terus jalan sampai udah gurun pasir kita baru naik ke atas gunung. Naik tangga. Itu tangganya bagus banget, kayak marmer gitu, semua marmer. Indah banget, sunyi dan senyal lah. Tahu keadaannya sangat bagus, pemandangan bagus banget. Sampai di sana saya baru dibawa lagi, turun lagi ke tempat orang padang pasir yang gelap dan api yang banyak. Padang pasir, gurun pasir gitulah. Dan sampai terjadian ada pintu yang salah satu itu terbuka dan saya lihat itu waktu pintu terbuka saya udah ketakutan, tapi saya gak sempat masuk, saya udah kembali gak sadarkan diri ya. Udah itu kejadian yang ajaib itu yang saya bisa melewati di dalam rumah sakit itu sekitar 48 jam ya. Kata dokter harus 72 jam, 48 jam saya udah bangun. Saya bangun, waktu itu memang saya keadaan takut dan itu. Saya cobaan yang itu saya rasakan dan cobaan akan cobaan lagi. Dan kedua kali kejadian yang kedua kali itu saya masih nyanyi, orang bilang masih nyanyi, masih belum merasa tobat dan itu masih itu di operasi ganti ginjal, udah itu baru jalan lagi. Akhirnya timbul lagi masalah lagi. Oke, sampai di sini saya stop dulu ya. Kan tadi Pak Halim cerita, artinya Pak Halim sempat dibawa untuk melihat seperti apa neraka itu. Ya. Ya, dibawa berjalan, kita dengar, kita lihat orang digergaji bagaimana disiksa dengan amat sangat. Ya. Setelah itu Pak Halim siuman. Setelah lewat itu belum sium. Belum siuman. Saya lewatin dulu gurun pasir. Gurun pasir ya, terus? Gurun pasir, lewatin gurun pasir dulu, baru dibawa ke tempat yang ada yang gunung naik, itu terbuat dari marmer. Lantainya marmer, bagus banget, indah. Indah, dan pohonnya yang redup, indah lah, pokoknya dingin lah. Jadi dibawa.
Dibawa sebelah sana itu baru bawa lagi turun ke gurun pasir. Gurun yang sangat besar yang pada itu gersang seadanya gitu loh. Terakhirnya saya melihat ada satu jalan terus kan. Itu tiba-tiba orang itu kayak ketok pintu itu terbuka. Pintunya kayak itu terbuka, saya nggak sempat masuk, saya udah sadar tapi saat sadarnya ya kelihatan itu sepatu itu sadar. Maksud sadar dalam arti dari siuman di rumah sakit. Siuman. Tapi saya dalam keadaan koma dan sekarang saya setengah sadar lah kira-kira. Setengah sadar. Tiba-tiba saya 48 jam saya bangun, itu saya di rumah sakit. Rumah sakit itu di Hong Kong itu sangat kotor. Sangat kotor, saya jorok banget lah. Saya sampai BHP di celananya gak diurusi sama suster ya. Suster, sampai saya sendiri gerah tau gak. Saking gerahnya itu saya takut dan gerah. Akhirnya saya minta pulang. Saya sama istri saya ngomong, istri saya ketemu saya bilang tolong bawa saya ke Indonesia. Saya mau mati balik ke Indonesia. Saya takut. Oke. Merasa zaman Tuhan kepada saya. Saya jalan dan istri saya bawa ke Indonesia. Saya pas itu naik pesawat pulang. Pesawat pulang itu saya naik pesawat pulang waktu check-in itu tidak dikasih check-in pertama kali. Akhirnya saya suruh istri saya tanda tangan, saya kan di dorongan itu ya, kursi dorong ya. Jadi check-in pas masuk dalam kabin itu saya first class saya duduk ya, karena saya sakit ya. Jadi first class saya duduk di dalam pesawat itu, dalam keadaan pulang itu. Saya lihat pemandangan di pesawat itu indah banget, kayak gunung, air, apa segala kita lihat semua lah. Saya pikir saya sampai Indonesia memang udah nggak ada lah. Pas itu saya kondisi sadar kan, kondisi sadar. Setengah sadar. Setengah sadar Itu memang setengah sadar. Memang iya. waktu itu pramugarinya nggak kasih naik pesawat. Iya. Tapi dipaksain dengan tanda tangan istri saya itu saya pulang. Saya bilang sama istri saya, tolong bawa pulang saya. Saya mau mati di Indonesia. Saya nggak mau ditaruh di negara orang. Iya. Waktu itu jalan, istri saya membawa saya jalan pulang. Waktu di pesawat saya memang takut sekali dah. Dan saya lihat itu keadaan pesawat itu saya setengah sadar itu kayak pohon rindang apa segala, bayangin itu pohon-pohonan semua lah. Sampai turun pesawat langsung saya masuk RSCM. Dan setelah saya itu dibawa ke RSCM baru saya di sana berobat, udah itu ternyata sehat kan. Sehat, tapi saya punya perasaan yang lain. Karena apa? Ada yang membisikkan kepada saya bahwa saya pas umur 57 saya akan meninggal. Akan pergi. Waktu itu usia berapa? Saya waktu itu udah lama sebelum 50. Waktu kejadian itu kira-kira usia berapa? Kira-kira 52 tahun lah. 52. Saya udah punya tahu. Dan saya sering sekali bicara sama istri saya. Mungkin saya lewat 57 tahun ini. Karena apa? 57 tahun, ada tahun yang lalu, kira-kira bulan Mei itulah. Kejadiannya saya memang ada kejadian yang terakhir lagi itu saya sakit. Tiba-tiba itu saya sakit itu luar biasa. Saya minta didoain sama Pak Pendeta, ke rumah udah doain saya juga, doain saya. Saya itu sangat susah lah, pokoknya udah susah banget lah. Sebelum saya ulang tahun itu memang saya keadaan kayaknya ngambang gitu loh. Dan saya waktu itu tiba-tiba sakit selama 2 minggu itu karena saya aneh, masuk ke rumah sakit saya sakit dan saya belum sembuh disuruh pulang sama dokternya. Saya tambah takut karena dokternya suruh pulang kan. Waktu itu dokternya suruh pulang dan katanya saya gak apa-apa suruh pulang. Dan pulang itu dalam keadaan aneh. Jadi waktu saya pulang dari itu, suster itu pelawar itu pinggir. Karena mungkin saya ada kuman apa gitu, kira-kira ada penyakit apa yang luar biasa yang mereka gak boleh dekat sama saya gitu. Saya juga takut pulang dirawat di rumah,
Saya sudah yakin saya udah 57, kan saya pikir saya udah memang nggak lewat ini 57 ini. Saya akan pergi, dan saya ngomong sama istri saya, telepon keluarga saya di Amerika, telepon semuanya, ada kasih tahu bahwa saya ini keadaan udah terakhir, udah minta pamit udah. Berarti masa-masa itu intimidasinya kuat sekali ya? Intimidasi luar biasa, sangat luar biasa. Saya pikir saya udah gak lewat di 57. Akhirnya istri saya juga bawa saya, dan dia mendampingi saya selama saya sakit. Selama saya mendampingi terus dan tidak meninggalkan saya. Saya luar biasa. Luar biasa ya punya istri. Jadi sampai saya kejadian yang itu saya sempat bisa ke Amerika. Melihat mama saya. Mama saya waktu itu dalam keadaan koma. Dan didoain pendeta. Tiba-tiba pendeta itu ngomong sama mama saya, apakah mau anakmu masuk Kristen? Mau dibaptis? Ya katanya, iya kayak mama saya itu matanya berkelip gitu, dia gak bisa ngomong kan. Tiba-tiba bangun dan matanya melotot ke saya dan mengelip gitu loh. Dan saya sadar, saya pulang dari Amerika, saya minta Pak Erwin Jaya, pendeta kita, untuk membaptis saya. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Setelah membaptis saya itu, saya merasa tenang dan tidak ada gangguan yang luar biasa lagi. Sampai sekarang saya udah sehat dan tidak bermasalah Tepuk lagi. tangan dulu ya, luar biasa. Artinya gini, ini yang saya nangkep ya. Berarti dari kejadian yang Pak Halim alamin, berarti Tuhan kita itu begitu luar biasanya. Kita yang dari dulunya hidup kan belum kenal Tuhan Yesus, udah pasti kita hidup dalam dosa. Dosa dan berantakan. Nah, dalam dosa, tetapi karena ada kemurahan Tuhan. Bisa jadi karena doa dari mama kita juga. Benar, sehingga benar, Tuhan kasih kita kesempatan. Ya. Tetapi sebelum kita kasih kesempatan, dia kasih lihat nih. Ketika kita hidup dalam dosa, konsekuensinya adalah neraka. Dia kasih kita lihat hidup. Oh, lu mau hidup dugem, hidup senang-senang, ujung-ujungnya pasti ke neraka. Setelah itu, ini menurut saya pandangan dari cerita Pak Halim ya. Kita tadi terus dikasih naik tangga ya tadi ya. Tangga. Dikasih naik tangga terus masuk padang gurun lagi. Berarti artinya surga atau neraka itu sepenuhnya di tangan kita. Benar. Pilihannya di tangan kita. Kita mau pilih kemana kita berjalan. Artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara semua, kita percaya ya, hari ini seberapapun kita mungkin masih hidup dalam dosa, seberapapun keadaan kita saat ini, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tergantung kepada pilihan kita sendiri. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, melalui kesaksian dari Bapak Halim ini, kita boleh ambil sedikit hikmah ya. Hikmah bahwa kita tahu kalau kita tetap hidup dalam dosa, ujung-ujungnya udah pasti kemana. Kita nggak usah ngomong, bukan nakut-nakutin. Pas kenyataannya kita sudah pasti tahu kita kemana. Hari ini melalui kesaksian hari ini saya percaya bisa memberkati kita semua, mengingatkan, menyadarkan kita bahwa ketika kita harus ambil satu komitmen bahwa hidup benar, hidup untuk berkenan di mata Tuhan. Dan yang satu yang luar biasa tadi ya, doa dari ibu ya. Doa dari ibu kan tadi Pak Halim bilang walaupun sudah sempat keluar masuk rumah sakit, walaupun sudah sempat didoakan sama Bapak Gembala berkali-kali, kadang-kadang kita ini masih ngeyel. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan belajar seperti Pak Halim. Ya, nggak baik gitu ya Pak Halim ya. Udah didoakan berkali-kali masih ngeyel. Itu Pak Halim setuju nggak perlu gitu? Gak usah ya, jangan ya. Jangan dilakukan ya. lah. Itu Karena, Pak Halim itu kemurahan Tuhan loh. Kita yang lain belum tentu loh. Hari ini ketika kita dikasih kesempatan untuk berbuat baik, kita dikasih kesempatan untuk dituntun berjalan di dalam kebenaran Tuhan, terima dengan sukacita, terima dengan lapang dada. Kita percaya jalannya Tuhan adalah jalan yang memberi kemenangan kepada kita semua. Oke. Ada yang mau tambahin lagi Pak Halim? Saya cuma membeli tambahan ya bahwa kita hidup itu apa adanya. Apa adanya. Dan harus percaya apa itu Tuhan itu ada. Percaya surga Tuhan itu Yesus. ada, Surga neraka itu juga ada. Kita jangan berbuat yang lebih dari itu.
kita harus berlebih yang berbakti pada Tuhan dan mau yakin akan Tuhan adanya. Amin, amin. Itu Luar aja. biasa sekali, luar biasa. Ya, itu aja. Oke, oke. Saya boleh minta Bapak Gembala untuk mendoakan Pak Halim ya, supaya dia semakin dikuatkan. Hari ini dia bilang setelah dia dibaptis, sekarang sudah jarang sakit-sakit. Apa benar nih? Benar. Wah, luar biasa ya. Saya boleh ngundang Ibu Syafang untuk masuk ke depan, untuk maju ke depan. Saudara, biar mereka duduk berdua. Sorry ya. Haleluya. Saudara, waktu saya tahun lalu ya, saudara, saya diundang, kita bangkit berdiri semua. Waktu tahun lalu saya diundang untuk makan di restoran mereka, saudara. Pak Halim bilang sama saya begini, Pak Gem, saya kayaknya tahun ini gak bakalan bisa lewat. Saudara, waktu saya mendengar itu saya bilang ini hal yang sangat serius, saudara. Tetapi saya bilang pengharapanmu itu ada dalam Tuhan. Yang dia lihat itu ada dalam Wahyu 21, saudara. Saudara baca tentang Yerusalem baru. Pak Halim gak pernah baca Alkitab. Tapi dia dibawa ke tempat itu, saudara. Artinya bahwa kekekalan itu sungguh nyata adanya. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini menentukan masa depan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini dia ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di waktu dibaptis, saudara, mamanya sudah nunggu 10 tahun lebih. Dalam koma berdoa buat anak-anaknya. Dan hari ini dia sudah dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan tahun yang kemarin dia bilang, sekarang sudah lewat. Saya bilang benar. Kamu gak akan lewat. Tapi begitu engkau menerima Yesus, hidupmu ada di dalam berkat yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kita berdoa biar hidup mereka menjadi berkat, menjadi contoh bahwa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus berkuasa. Angkat tangan kita berdoa buat mereka. Bapa di sorga, aku percaya hari ini kalau hambamu boleh bersaksi, semua karena kebaikanmu. Dan biar tidak pernah lupa kasih karunia, kasih rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan Pak Halim. Karena itu Bapa di sorga, Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Sampai Engkau menggenapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Pakai bagi kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini dia milik-Mu. Berkat ini Engkau curahkan, yaitu berkat anak-anak Tuhan. Berkati Ibu Syafang sebagai istri Tuhan. Dia sudah setia sungguh-sungguh, bahkan hari-hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena itu pakai hidupnya bagi kemuliaan kerajaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu yang ajaib, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita Allah. Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan memberkati.